Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pet lagi santai bareng si gendut. Santai. Ini anginnya kenceng banget guys di sini. Main layangan enak kayaknya. Tapi Pak Pet liatin dari tadi nggak ada yang main layangan ya. Padahal anginnya enak banget ini buat main layangan guys. Dan Pak Pet lagi liatin musang-musang. Tuh di belakang Pak Pet ada Siti, musangnya si gendut yang lagi luka. Tuh guys, kalian lihat di punggungnya. Tuh luka parah banget. Hampir seperti di konten Pak Pet yang ini, yang di bawah sini. Ini dulu juga parah banget. Nah, ini awalnya gak kayak begini guys. Ini awalnya dulu kayak begini nih. Nah, ini awalnya dulu kayak begini. Tuh kakak Mio juga nyusul. Dulu awalnya lukanya kayak begini. Terus jadi kayak begini. Nah, ini sama. Sekarang juga awalnya ya kayak itu tadi guys. Jadi bolong-bolong gitu, mengerikan gitu ya. Menakutkan, pokoknya kalau nggak biasa kayaknya bakalan agak geli ya liatnya ya. Cuman kalau Pak Pet udah biasa lihat luka musang yang kayak begitu. Nah, itu nggak tahu kenapa ya. Itu semua korban gigitan dari bule. Korban gigitan dari bule. Nah, itu Dom juga kemarin habis digigit juga kayak begitu lukanya. Dan itu biasa guys, namanya juga resiko ya. Resiko dari breeding musang ya kayak gitu. Musangnya terkadang ya cedera, luka karena banyak hal. Misalnya birahinya belum maksimal, yang kedua telat misainnya ya. Biasanya kan kalau udah kawin tuh musang kadang langsung minta dipisahin gitu ya. Nah, kalau udah begitu harusnya langsung dipisahin. Cuman kalau nggak kepantau, nah itu kan biasanya telat ya misainnya. Itu kadang sampai sempat kegigit kayak gitu guys. Tapi yang Pak Pet heran itu guys, gigitan dari bule itu pasti jadinya kayak begini. Nih, coba ya Pak Pet kasih tunjuk sekali lagi ya. Nah, kayak begini guys. Biasanya Pak Pet tuh juga sering ya musang itu berkelahi, kegigit gitu. Cuman lukanya tuh luka biasa gitu. Jadi luka lecet, luka bolong gitu ya. Atau tiba-tiba ya sobek kayak gitu. Gak kayak gini dulu gitu. Ini bikin geli banget ini guys. Kalau yang nggak biasa lihat, dia bisa lihat ini kayak nggak tega gitu ya, geli-geli gimana. Ini kan biasanya kayak yang bisa di share sama orang-orang tuh yang kena penyakit apa padahal editan ya. Kalau ini bukan editan guys, ini asli gitu. Nggak tahu ada apanya ya di giginya si bule ini. Dia kalau gigit kok bisa jadi kayak gitu tadi. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang Pak Pet belum pernah kegigit sama bule ya, dan jangan sampai kegigit gitu. Nggak bisa bayangin kalau tangan Pak Pet atau badan Pak Pet yang digigit terus jadi bolong-bolong kayak gitu tadi. Nggak ngebayangin. Serem ya guys. Makanya Pak Pet selalu hati-hati kalau handle bule nih. Nggak tahu kenapa ya, apa entah ada bakteri khusus yang bisa bikin kayak begitu. Soalnya semua yang digigit bule itu jadinya kayak begitu guys. Sedangkan kalau musang lain yang gigit nggak kayak gitu gitu. Kenapa ya? Nggak tahu juga Pak Pet guys. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman atau tahu jawabannya, atau teman-teman dokter hewan mungkin bisa memprediksi kenapa kayak gitu, bisa komen ya di bawah. Dan kemarin juga ada yang tanya Pak Pet, kira-kira musang itu rabies apa enggak? Sampai saat ini Pak Pet belum pernah dengar ada kabar musang rabies sih masih ya. Sampai saat ini entah Pak Pet yang belum pernah dengar atau memang kasusnya belum pernah ada. Pak Pet kurang tahu juga ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau punya infonya bisa komen juga di bawah. Terus kalau ada yang tanya musang perlu divaksin rabies apa enggak, kalau itu keputusan dari ownernya masing-masing ya. Kalau buat jaga-jaga nggak apa-apa, divaksin rabies saja. Karena juga Pak Pet udah tanya-tanya ke beberapa dokter hewan, musang ini aman apa enggak kalau divaksin rabies. Insya Allah aman katanya ya, karena dari sebagian besar dokter hewan yang Pak Pet tanya, untuk vaksin rabies itu aman buat musang katanya. Jadi nggak apa-apa buat jaga-jaga guys. Siapa tahu memang mungkin ya musang liar mungkin ada rabiesnya atau gimana, Pak Pet juga nggak tahu. Jadi kalau buat jaga-jaga nggak apa-apa kalian vaksin. Nggak divaksin juga pengalaman Pak Pet sih nggak apa-apa ya, karena sampai saat ini musang Pak Pet belum ada yang Pak Pet vaksin rabies, dan sebagian besar udah pernah gigit Pak Pet gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini Pak Pet gak kena rabies. Jadi mungkin menurut Pak Pet musang masih aman dari rabies ya. Tapi nggak tahu juga guys. Jadi terserah kebijakan dari setiap owner kan berbeda-beda ya. Mungkin teman-teman di sini mau vaksin musangnya dengan vaksin rabies, nggak apa-apa buat jaga-jaga aja kayak gitu ya. Kakak Mio juga pernah digigit parah banget itu tangannya. Sampai sekarang masih ngebekas. Tuh, Pak Pet pernah
kontenin juga di sini. Tuh, kelihatan guys tuh. Mana? Nih bekasnya guys tuh. Tuh. Ini kalau orang nggak tahu dikira bekas kecelakaan ya. Ini parah banget, dulu kakak Mio sampai mau pingsan. Itu pas gathering juga kejadiannya. Jadi pas gathering kakak Mio kegigit si Ipep. Gara-gara Ipep ini pertama digigit sama musang teman Pak Pet. Musang dari teman-teman. Eksiden, bukan karena Ipepnya tuh jahat, enggak. Cuman salah paham. Istilahnya salah paham guys. Ipep ini digigit sama musangnya teman-teman. Pas dia mau bales, kan dipisah tuh sama kakak Mio. Nggak sengaja ternyata yang digigit itu tangannya kakak Mio, bukan si musang dari teman Pak Pet itu. Emang sengaja sama kakak Mio itu cepet-cepet dipisah ya, ketika Ipep itu digigit langsung dipisah karena memang ya kalah gede guys. Jadi gedean musang yang gigit itu masih anak waktu itu, masih muda lah istilahnya, dan giginya Ipep itu udah gede banget. Kasihan kan kalau sampai musang itu kegigit, makanya sama kakak Mio itu langsung dipisah. Ternyata si Ipep ini niatnya ngebales tapi kena tangannya kakak Mio. Tapi habis itu Ipep ini kayaknya ngerasa bersalah ya, terus langsung dijilatin kayak minta maaf gitu guys. Dan alhamdulillah kakak Mio nggak rabies guys tuh. Alhamdulillah. Ya ke dokter nggak apa gitu, sabar aja. Terus kemarin ada yang tanya juga ke Pak Pet, tangannya kegigit musang, terus panas dingin ya, meriang, rasanya cenut-cenut seperti mau pingsan kayak gitu. Itu biasa, wajar sekali. Pak Pet ya digigit sampai sampai kukunya pecah nih ya, sampai kukunya pecah. Ini nggak terlalu parah, dulu yang parah tembus sampai bawah. Untung aja nggak kena tulangnya ya. Kalau kena tulangnya bisa patah tulang ini jarinya. Dulu pernah pas di mana ya? Dulu kayaknya di jempol, guys. Kalau sekarang di jari tengah nih. Tuh, kalau yang dulu tembus, yang di jempol itu tembus sampai bawah untuk meleset dari tulangnya. Ya emang rasanya kayak gitu. Pertama digigit itu tuh nggak kerasa gitu ya. Cuman berdarah parah banget gitu ya. Nanti habis itu dibersihin aja, caranya dibersihin aja. Kalau ada alkohol, pakai alkohol dibersihin. Kalau nggak ada, pakai air aja. Habis itu kalian kasih minyak tawon. Habis itu kalau mau kalian perban aja nggak apa-apa gitu ya. Kalau enggak juga nggak usah, nggak apa-apa. Nah itu biasanya efeknya ya. Efeknya kalau kegigitnya pagi, itu siang nanti mulai cenut-cenut guys. Gitu. Kalau digigitnya siang, nanti sore mulai cenut-cenut. Gitu. Tapi itu nggak seberapa ya. Kerasanya kapan? Besok bangun tidur. Nah, bangun tidur pagi itu ya. Jangan heran kalau tiba-tiba kalian itu ngerasa panas dingin ya, merinding, meriang gitu. Terus yang kegigit itu kayak kembang kempis gitu ya, cenut gitu. Itu biasa guys, itu wajar banget gitu. Yang jelas kalau kalian kegigit di bagian tangan gini ya, hindarkan kalian posisi tangannya itu kebalik ini. Jangan kebalik gini. Kalau kebalik gini, kalau kalian kegigit di jari, nah itu darah itu kan ke bawah semua, ke daerah jari. Nah itu bakalan bikin tangan kalian itu tambah cenut-cenut. Caranya gimana? Adepinnya ke atas kayak begini. Jadi jangan sampai darah itu mengalir ke daerah yang luka guys. Lebih baik lagi itu kayak begini, dibikin istirahat aja, diistirahatin gini aja. Nah kalau udah kayak begitu, nanti itu bisa mengurangi cenut-cenutnya guys. Dan efeknya juga kalau lumayan parah itu menggigil ya. Bukan lumayan parah sih sebenarnya, itu lebih ke biasa atau enggak. Kalau udah biasa kegigit, separah apapun biasanya cuman ya cenut-cenut doang gitu. Tapi kalau nggak biasa kegigit, itu kaget ya, biasanya shock, kaget. Nah, itu biasanya sampai menggigil guys, menggigil ya, badan panas dingin gitu ya. Terus yang kegigit cenut-cenut gitu. Jadi nggak apa-apa, itu wajar kayak gitu. Bersihin, habis itu kasih minyak tawon untuk mengurangi bengkak ya. Minyak tawon itu pengalaman Pak Pet untuk mengurangi bengkak dan memar. Biasanya di sekitarnya itu kan memar kayak gitu tuh, untuk mengurangi itu sih fungsinya. Kalau kalian khawatir gitu ya, bawa ke dokter guys gitu. Bawa ke dokter, terus ikut aja saran dari dokternya ya, disuruh ngapain ikut aja gitu. Kalau mau ikut cara Pak Pet tadi juga nggak apa-apa. Cuman lebih berhati-hati kepada musang liar, musang hasil tangkapan ya, dan musang yang karnivora, misalnya musang rase kayak gitu ya. Musang yang karnivora, pengalaman Pak Pet itu mungkin ya, ini cuman prediksi doang ya, prediksi doang karena pengalaman selama ini. Mungkin musang yang karnivora itu kan makannya daging terus ya. Kadang beberapa kali keseringan juga hewan hidup.
Jadi mungkin di mulutnya itu banyak bakterinya guys. Jadi ketika dia gigit itu efeknya bakalan jauh lebih parah daripada musang biasa ya, atau musang omnivora seperti misalnya musang pandan atau musang bulan kayak gitu ya. Nah, kalau digigit musang rase itu lebih parah guys. Bengkaknya biasanya nggak main-main, apalagi kalau musangnya itu liar hasil tangkapan alam gitu ya. Musang jinak aja bisa parah, apalagi musang liar kayak gitu guys. Jadi intinya sampai saat ini belum ada kasus ya, bukan belum ada kasus, Pak Pet belum pernah dengar kasus rabies di musang gitu. Tapi kalau kalian pernah punya info yang valid ya, sertakan juga buktinya atau literaturnya atau artikelnya, kalian bisa komen di bawah sini guys gitu. Oke, jadi kegigit musang itu biasa, nggak usah panik, nggak usah bingung, santai aja. Kalau kalian nggak bisa santai, bawa ke dokter aja, itu solusinya. Oke, mungkin itu dulu video kita kali ini, berbagi pengalaman tentang kegigit musang dan gigitan musang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Dan terakhir, jangan lupa buat subscribe, karena kita bakalan bahas terus fakta-fakta menarik dan mitos-mitos juga tentang musang yang akan kita kupas tuntas di Pak Pet Channel guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding. Bye-bye.